Kekerasan, apapun bentuk dan alasannya, harus dihentikan. Herman, 39 tahun, adalah tahanan polisi dari Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur. Herman dijemput paksa dari rumahnya karena diduga mencuri handphone. Malam penjemputan Herman pada awal Desember tahun lalu itu menjadi malam terakhir bagi keluarga melihat Herman dalam keadaan hidup. 2 hari setelah penangkapan Herman, pihak keluarga menerima kabar duka. Sulit bagi polisi untuk membuktikan adanya ketidakwajaran dalam kematian Herman. Betul, sekarang polisi yang terlibat dalam penganiayaan Herman hingga tewas telah diproses hukum. Tapi seandainya kasus kematian Herman tak dilaporkan pihak keluarga, apakah akan ada penegakan hukum bagi polisi yang telah menganiaya hingga tewas? Herman adalah satu korban kekerasan polisi. Ini bukti kasus kekerasan polisi kepada warga sipil yang juga pernah disampaikan ke Kapolri, yang juga disebutkan saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis, berbasis pada hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta mengawal proses demokrasi. Jumlah persis kekerasan polisi terhadap warga sipil memang tak diketahui, tapi berdasarkan catatan Kontras, paling tidak sepanjang Juni 2019 hingga Mei 2020, banyak kasus penyiksaan yang sebagian besar dilakukan di lingkungan kepolisian. Beberapa kasus penganiayaan yang jelas dilakukan polisi seringkali diselesaikan dengan kata damai antara polisi dan pihak korbannya, seolah kekerasan dan penganiayaan polisi dapat dimaklumi jika tak dilaporkan pihak yang tak bisa menerima. Polisi adalah rastra sewakotama, abdi utama nusa dan bangsa yang berpedoman hidup menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya, yang senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan ikhlas. Kenapa yang ada di benak sebagian masyarakat justru sebaliknya?